Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kali ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada peserta yang baru saja tergabung. Nah, sekarang ini sudah ada sekitar 80-an peserta. Wah, kalian sangat antusias sekali ya. Oke, baik. Kira-kira hari ini kita akan membahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang insecure. Insecure yang dialami oleh siswa SMA seperti kalian semua. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Indriani, kemudian kedua rekan saya ada Mudrika Munawaroh dan Nurul Izzah. Kami adalah mahasiswi semester 6 jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan di UIN Wali Songo, Semarang. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu insecure dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum itu, kalian pernah berpikir nggak sih, kok saya gendutan banget ya akhir-akhir ini? Kok dia lebih cantik dari aku? Kok dia lebih pinter dari aku? Aku kok nggak bisa apa-apa? Mereka kok udah pinter nyanyi, pinter public speaking, akademiknya juga bagus. Pasti kita pernah melihat orang lain itu seolah-olah lebih wah daripada kita. Ya enggak? Ada perasaan-perasaan seperti itu pasti muncul di benak kita kan. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, namun sebelumnya saya ada quotes yang ya lumayan menarik lah. Saya dapat dari psikolog yang pernah saya ikuti acaranya. Bunyi quotes-nya seperti ini. Hal yang paling sulit adalah mengatasi cara Anda berpikir tentang diri Anda. Jadi dalam quotes ini itu, ya yang paling sulit ya bagaimana kita memikirkan tentang diri kita gitu. Bagaimana kita berpikir ketika melihat orang lain itu serba diberi keberuntungan, punya bakat yang melimpah, sedangkan kita melihat diri kita sendiri itu nggak bisa apa-apa. Ketika teman kita lulus dengan ranking yang bagus, kita nggak ranking berapa. Atau ketika teman kita diterima lulus kuliah di PTN favorit, kita gagal, bahkan kita nggak melanjutkan sekolah lagi gitu. Itu adalah segelintir pikiran-pikiran yang negatif kepada diri kita sendiri saat melihat sisi bahagia orang lain gitu. Jadi kita melihat saking banyaknya, saking seringnya kita melihat orang lain bahagia, kita semakin menjudge bahwa diri kita itu negatif, diri kita itu nggak bisa apa-apa, diri kita itu hidupnya cuma gini-gini doang. Itu pesan dari quotes ini ya. Oke, sekarang saya minta sama teman-teman semua untuk mempersiapkan ballpoint dan selembar kertas. Ya, sebelum kita memasuki materi, silahkan siapkan selembar kertas dengan ballpoint. Jika sudah, silahkan jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Yang pertama, apa yang membuatmu insecure? Oke. Dan yang kedua, apa kekurangan dan kelebihanmu? Sebutkan minimal masing-masing 5 ya. Oke, saya beri waktu 2 menit. Nah, jika sudah selesai menuliskan
dua soal itu di selembar kertas. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu karena habis ini saya akan menunjukkan sebuah video. Oke, selamat menyaksikan. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama tentang insecurity bahwa sosial media itu setiap harinya telah mempengaruhi kita gitu. Jadi ketika kita melihat postingan teman-teman kita yang sedang hangout atau sedang jalan-jalan di tempat wisata yang keren, kita jadi insecure, kok aku di rumah aja ya? Atau ketika kita melihat postingan teman-teman kita yang lagi ada di acara gede atau acara perlombaan, kemudian mereka ngupload kalau mereka itu menang misalkan ya, kita jadi insecure lagi. Dia kok pintar banget, aku kok nggak bisa apa-apa gitu. Atau ketika melihat teman-teman posting selfie gitu ya, kok kita ngerasa dia cantik kita enggak, pipi kita kayaknya kurang tirus atau bagaimana. Itu akan setiap harinya akan selalu mempengaruhi kita begitu. Kemudian kita jadi mempertanyakan, menginsecurekan apa-apa saja yang ada dalam diri kita. Misalkan wajah saya tadi ya dalam video ada rambut gitu, rambut kita kurang. Pokoknya kita selalu merasa kurang apa yang ada dalam diri kita gitu. Sehingga perasaan-perasaan seperti kesepian, ya, cemas,
atau tidak dicintai, bahkan itu menghantui kita karena gara-gara insecure tadi. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang ada pengertian insecure, kemudian penyebabnya, lalu ada bahaya insecure dan cara mengatasi insecure itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi insecure. Insecure merupakan perasaan tidak aman di mana seseorang individu merasa tidak percaya diri, cemas, dan lainnya akan suatu hal. Itu tadi ya, perasaan tidak aman dan tidak percaya diri, cemas akan suatu hal. Ketika kita melihat teman-teman kita cantik, langsing, kita yang badannya gemuk, lalu insecure. Dan kebanyakan perempuan atau cewek-cewek nih, itu insecure tentang bentuk tubuh atau bentuk fisiknya. Iya, dibuktikan oleh data insecure yang dilakukan oleh Dove pada 2016, yaitu beliau survei pada perempuan usia 10-60 tahun di 13 negara, dan hasilnya 89% perempuan Australia tidak pede dengan bentuk tubuhnya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2017, ya, riset Indonesian Beauty Confidence, dan hasilnya 38% wanita Indonesia suka membandingkan diri dengan orang lain. Nah, apakah kita termasuk dengan salah satu perempuan itu yang suka membandingkan diri dengan orang lain? Ya. Kemudian 84% wanita Indonesia mengaku dirinya tidak cantik. Wah, ini bisa jadi kita termasuk gitu ya. Atau 72% wanita percaya untuk mencapai kesuksesan harus punya standar kecantikan tertentu. Nah, ini yang kadang tuh ada nih ya, tipe guru kita itu, terutama guru laki-laki gitu ya, itu kalau sama murid yang cantik dikasih nilai yang bagus gitu kan, seringnya gitu, pasti ada. Dulu waktu saya sekolah pun ada guru-guru yang seperti itu gitu. Nah, dari survei ini membuktikan bahwa sebagian besar wanita itu, ya, perempuan, cewek-cewek kayak kita sekarang ini insecure tentang bentuk fisiknya, seperti wajah, rambut, warna kulit. Laki-laki juga bisa insecure kok. Contohnya kayak misalkan laki-laki yang hafal main sepak bola, terus ada laki-laki yang nggak bisa sepak bola, nggak bisa olahraga, itu ada seperti itu. Atau kita bisa insecure tentang bakat seseorang, kemampuan seseorang gitu ya. Misalkan teman-teman kita nih, yang satu kelas ada yang pinter public speaking. Nah, kita yang nggak bisa public speaking itu insecure. Nah, sebenarnya perasaan-perasaan itu harus kita kelola dengan baik supaya tadi tidak menimbulkan kecemasan atau sampai merasa tidak dihargai gitu. Nah, mungkin akan dijelaskan di materi yang selanjutnya. Teman-teman tahu nggak sih penyebab insecure itu apa? Yang pertama, selalu melihat ke atas. Teman-teman pada zaman sekarang nih, memiliki gadget. Zaman sekarang kan era globalisasi cukup pesat ya. Kayak teman-teman memiliki media sosial pastinya dong. Nah, terus kayak melihat selebgram, influencer, seperti itu. Teman-teman pasti iri melihat influencer memiliki bentuk tubuh yang bagus, kemudian memiliki muka yang cantik. Tapi teman-teman, di balik itu semua, mereka itu juga memiliki kelemahan atau memiliki sesuatu, tapi mereka pede dengan bentuk tubuhnya. Jadi teman-teman itu juga pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kalau teman-teman selalu melihat ke atas, teman-teman menjadi tidak
percaya diri akan dirinya. Jadi jangan selalu melihat ke atas. Kemudian yang kedua, jangan terlalu memaksakan diri untuk tampil sempurna. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan memiliki keunikannya masing-masing. Jadi teman-teman tidak boleh yang namanya insecure ya, harus pede dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, selalu merasa kurang. Pasti teman-teman banyak nih yang merasa kurang. Aduh, badan aku kok kayaknya nggak bagus banget deh. Aduh, muka aku kayaknya kusem ini. Pasti teman-teman banyak yang kayak gitu. Nah, teman-teman harus bersyukur, jangan kurang bersyukur ya. Selanjutnya, bahayanya insecure. Nih teman-teman, kita bayangkan aja ya, teman-teman itu titik putihnya. Nah, kemudian yang segi 4 berwarna biru ini adalah kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman selalu merasa insecure atau tidak percaya diri sama dirinya teman-teman, maka teman-teman itu akan stuck di dalam kotak gitu. Teman-teman tuh hanya titik putih itu. Teman-teman gak bakal bisa menjalani hidup dengan nyaman karena teman-teman selalu merasa kurang, selalu iri dengan yang lainnya. Jadi teman-teman jangan merasa insecure karena teman-teman itu memiliki keunikannya masing-masing. Wah, sepertinya teman-teman merasa jenuh atau bosan mendengarkan materi. Gimana biar membangkitkan semangat kita hari ini? Kita bermain game dulu. Gamenya yaitu game sambung kata. Cara bermainnya, yang pertama, setiap pemain akan menyebutkan nama kota atau negara. Maka peserta lainnya melanjutkan kata tersebut. Kemudian, yang kedua, peserta akan dipanggil secara acak sesuai nomor urut absen. Kemudian, yang ketiga, wajib menghidupkan kamera dan menghidupkan mic. Contohnya seperti apa ya? Contohnya, kata kota Surabaya. Maka, kata selanjutnya yang diawali dengan huruf A. Contohnya yaitu negara Amerika. Gimana teman-teman? Sudah paham apa belum cara bermainnya? Kalau sudah paham, kita mulai ya. Bagi peserta yang tidak bisa menjawab atau tidak memperoleh jawaban, akan memperoleh hukuman nih, yaitu hukumannya menyanyikan sebuah lagu. Kemudian materi yang akan saya sampaikan adalah cara mengatasi insecure. Nah, cara mengatasi insecure itu sendiri yaitu dengan melatih kepercayaan diri. Nah, di sini kepercayaan diri merupakan salah satu syarat yang esensial bagi individu untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas sebagai upaya dalam mencapai prestasi. Namun demikian, kepercayaan diri tidak tumbuh dengan sendirinya. Kepercayaan diri tumbuh dari proses interaksi yang sehat di lingkungan sosial, individu, dan berlangsung secara kesinambungan dan kontinu. Nah, rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seorang. Ada proses tertentu dalam pribadinya sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Menurut Mardatilah di bukunya tahun 2010 ada 8 ciri-ciri seseorang yang memiliki kepercayaan diri. Yang pertama yaitu mengenal baik kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, lalu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, membuat standar atas pencapaian tujuan hidupnya, lalu kemudian memberikan penghargaan atau reward jika berhasil dan bekerja lagi jika tidak tercapai. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan atau ketidakberhasilannya, namun lebih banyak introspeksi diri sendiri. Yang keempat, mampu mengatasi perasaan tertekan, kecewa, dan rasa ketidakmampuan yang menghinggapinya. Lalu, yang kelima, mampu mengatasi rasa kecemasan dalam dirinya. Yang keenam, tenang dalam menjalankan dan menghadapi segala sesuatunya. Kemudian yang ketujuh itu berpikir positif, dan yang kedelapan maju terus tanpa harus menoleh ke belakang. Ada lagi yang kedua, menurut ahli yaitu Lauster pada tahun 2008,
Ada beberapa aspek kepercayaan diri. Yang pertama yaitu keyakinan atas kemampuan diri, yaitu sikap positif tentang seseorang, tentang dirinya, bahwa mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Yang kedua, optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu dan segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan dirinya. Yang ketiga, objektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi. Yang keempat, bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Yang kelima, rasional, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Nah, dengan meningkatkan kepercayaan diri pada anak berupa keyakinan dan kemampuan diri seseorang, jadi sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab, maka bisa untuk mengatasi dari rasa insecure itu sendiri. Baiklah, setelah tadi sudah diketahui dan dipaparkan oleh rekan saya apa saja itu definisi pengertian insecure dan apa saja penyebabnya serta cara mengatasinya menurut para ahli. Seperti kata Ibnu Sina, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tidak ada obat yang tidak berguna selain kurangnya pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Nurul Izzah dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.